Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inji Rinjani, NIM 20021025, kelas 6C. Saya akan mempresentasikan PPT mata pelajaran kewirausahaan yang berjudul motivasi. Pengertian motivasi. Keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut Basit tahun 2000, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Kemudian konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh suatu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam a state of equilibrium. Segi lingkungan atau faktor. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dalam diri seseorang, berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Kemudian dalam gambar ini, kebutuhan, lalu dorongan, dan tujuan. Berdasarkan gambar di atas, ditunjukkan bahwa needs merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan atau drive yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Dan akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu harus dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki. Motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi adalah suatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. Kemudian ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi, di antaranya self-confidence, percaya akan kemampuan diri sendiri; originality, mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuatu dengan aslinya; people oriented, tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain. Kemudian task-result oriented, berani mengambil resiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. Dan yang kelima, future oriented, merupakan daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa. Dan yang terakhir, keenam, risk taker, menyenangi tugas yang menantang, tidak cepat menyerah. Sikap dasar motivasi berprestasi.
Yang pertama, senang menghadapi tantangan yang beresiko tinggi, yang beresiko sedang. Yang kedua, tanggung jawab pribadi tinggi. Yang ketiga, ingin belajar dari pengalaman. Yang keempat, pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. Yang kelima, adanya perasaan dikejar waktu. Yang keenam, menyukai situasi yang majemuk. Yang ketujuh, mampu menerima kegagalan. Yang kedelapan, mampu menggunakan pikiran dan akal. Yang kesembilan, kreatif dan inovatif. Yang ke-10, mempunyai pengendalian diri yang kuat. Yang 11, sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu. Kemudian 12, memilih standar kesempurnaan untuk dirinya sendiri. Yang ke-13, sanggup terlibat dalam jangka waktu yang lama. Yang ke-14, mempelajari lingkungan. Dan yang terakhir, ke-15, berhubungan tidak sekedar persahabatan, tetapi juga mendapat pengetahuan. Karakter motivasi majemuk. Motivasi individu untuk melawan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung satu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. Yang kedua, dapat berubah-ubah karena adanya keinginan yang bermacam-macam. Maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin karirnya naik. Yang ketiga atau C, berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu biasanya biasa saja yang memotivasi tindakan itu tidak sama. Beberapa tidak disadari. Ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan, biasanya karena adanya peristiwa yang menekan keinginan masuk ke dalam bawah sadar, sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk mengenali motivasinya apa. Faktor penurunan motivasi. Yang pertama, lingkungan yang tidak kondusif yang berakibat tidak nyaman. Yang kedua, merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. Yang ketiga, beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. Yang keempat, pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. Yang kelima, kurang menguasai pekerjaan termasuk prosedurnya. Yang ketujuh, tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan. Yang kedelapan, tidak ada keseimbangan antara rewards dan punishment. Yang kesembilan, tidak ada kesempatan mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan. Yang ke-10, baru menjadi sulit. Yang ke-11, berada di lingkungan kerja yang baru. Yang ke-12, mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berarti dalam kelompok. Yang ke-13, tidak memperoleh umpan balik yang membangun. Yang ke-14, kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan. Yang ke-15, merasa dihasilkan oleh teman-teman. Teori motivasi, teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan bawahannya. Maslow adalah salah seorang yang mengkaji teori kebutuhan, berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Artinya, bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan yang kedua akan menjadi yang utama. Mengkaitkannya dengan faktor lingkungan. Sebaliknya, bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkan dengan pekerjaan itu sendiri. Teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar atau exchange theory dan teori harapan atau ekspektasi teori. Secara ringkas,
mengenai teori tukar-menukar dalam buku administratif behavior tulisan Simon tahun 1997 nomor 141, tapi dikenal dengan sebutan model of organization equilibrium. Dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi, dan organisasi memberi imbalan atau menukarnya dengan gaji atau upah. Hasil produksi organisasi, baik yang berupa barang ataupun jasa, kemudian dijual. Hasil penjualan merupakan pendapatan organisasi. Dari pendapatan inilah organisasi memberikan imbalan kepada pegawainya. Pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri sendiri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem, motivasi sendiri terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan atau needs, kemudian dorongan atau drives, dan komponen imbalan atau insentif. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Sedangkan imbalan merupakan tujuan yang telah dicapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan sendiri tersebut. Kemudian proses motivasi kerja atau VI. Teori proses lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana motivasi itu bisa terjadi. Di antara teori yang relevan diantaranya ialah teori pengharapan atau expectancy, teori Victor Fromm, dan teori Porter-Lawler. Teori Fromm sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurt Lewin dan Edwin Tolman. Teori Fromm menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan VIE atau Valence, Instrumentality, and Expectancy. Valensi berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya mencakup nilai, upah, sikap, dan kegunaan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif. Positif apabila hasilnya disenangi, baliknya hasil yang dihindari atau dibenci tersebut valensi negatif. Instrumentalities berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua, atau hubungan antara prestasi dengan imbalan atau pencapaian prestasi tersebut. Pengharapan adalah suatu keyakinan bahwa suatu usaha akan menghasilkan suatu tindakan prestasi tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa tingkat pengharapan berkisar antara 0 sampai 1. Kemudian motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai dari istilah performance. Juga diartikan untuk kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja atau unjuk kerja atau penampilan kerja. Smith dalam Yoyon Bahtiar Irianto tahun 1997 nomor 18 menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah output from the process otherwise. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses. Artinya hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam kerja dari melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang
dalam melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kemudian kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dalam motivasi, sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McAfee dan Povenberger tahun 1982 nomor 3 menggambarkan secara matematik, yaitu ability x motivation sama dengan job performance. Berdasarkan rumus tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu daya pendorong atau driving force yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Kemampuan personil eratnya dikaitkannya dengan cara menggandakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu ditetapkan standar performance. Sekian presentasi PPT mata kuliah mata kewirausahaan dari saya. Bila ada salah dan kata yang kurang berkenan, mohon lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.